Tapi yang saya rasakan setelah saya terjun di penggiat alam ini juga masuk Mapal ini setelah ada pelatihan karakter mental itu sendiri, saya juga terbuka wawasannya Kang ini. Maksudnya pelatih yang kemarin melatih saya ketika saya diksar itu sebagai gambaran kecil bagaimana siksaan alam itu lebih besar daripada itu. Betul. Jadi kita emang dipersiapkan untuk di situ ya kan. Iya. Kalau pelatih kan untuk memberikan sesuatu ya. Ini harus kamu lakukan dan di sini kamu bermain. Ya, artinya seorang pelatih akan membawa ke alam yang bisa enggak kita menghadapi sesuatu yang tidak inginkan, tapi kita bisa lolos dari sesuatu itu. Pelatih itu cuma membimbing gitu ya, cuma membimbing dan ya tahu dasar tentang bagaimana mengembleng seseorang untuk kuat mentalnya gitu dalam peradaban itu. Gitu. Terus untuk Akang sendiri, mountaineering itu bagi Akang itu apa dalam artian di hidup Akang itu? Artian mountaineering? Ya, maksudnya itu memang jalan hidup Akang apa emang hobinya di situ? Ya dulu adalah mungkin saya bilang itu adalah hobi gitu, hobi ya. Tapi setelah saya mengalami sesuatu yang juga tidak saya inginkan gitu. Dulu ya saya sama dengan kalian kuliah ya, kuliah. Nah, di sini malah gitu kan, saya sekolah di Jogja. Nah karena saya menghobi gunung, ya, sering mendaki gunung dan sebagainya, lupa sekolah. Lupa kuliah gitu. Iya, saking asiknya. Saking asiknya. Di DO, ya, di DO. Nah, begitu itu baru nyadar bahwa waduh, bagaimana saya ini gitu kan. Nah, sementara saya udah berkutat di sini dan saya udah jiwa saya udah seneng di sini gitu. Nah, yang akhirnya kalau demikian saya harus bisa hidup dari sini gitu. Gitu. Makanya saya berjuang dan berjuang, apalagi untuk masa lalu atau dulu ya, kegiatan yang sekarang rame gitu, digemari oleh banyak orang. Kalau dulu kan sepi gitu. Dulu tuh sepi, kalau zaman saya mendaki ke Merapi gitu. Jarang ketemu orang gitu ya. Walaupun ketemu ya beberapa ketemu orang ya kelompok gitu ya. Itu kan nggak besar juga, nggak kayak sekarang. Ribuan ada di atas puncak gunung sana gitu kan. Bahkan aku pernah dengar juga dulu kalau orang dulu mendaki gunung malah dikecengin orang-orang ya. Betul, ngapain sih naik gunung capek-capek turun lagi gitu kan. Nah, itu kadang-kadang seperti itu gitu. Nah, ya itu tadi lama-lama saya berpikir harus gimana caranya juga kegiatan saya ini karena banyak dicengin gitu dan sebagainya, mereka juga akan bisa mau dan menggemari gitu. Jadi saya punya keinginan ya mimpi untuk gimana caranya kegiatan ini banyak digemari orang gitu. Ya kan? Dan menjadikan juga satu lahan untuk hidup gitu ke depannya gitu. Nah, tapi ya kenyataannya sekarang apa yang dulu saya mimpikan terjadi, tapi kekhawatiran saya sekarang ini sangat-sangat tinggi gitu. Karena ternyata banyak orang menggemari ke sana, banyak orang juga yang mati di sana. Gitu. Terus sementara juga untuk penghasilan hidup ada juga gitu. Ini bisa juga jalan dan bisa juga dijadikan tumpuan gitu ya. Terus juga yang lain-lainnya gitu ya. Alam rusak, alam kotor. Itu sedih saya gimana caranya. Tapi setelah saya telaah ya ini ada sesuatu yang sebetulnya saya harapkan dan sudah terjadi, tapi ada pihak lain, pihak luar yang memberikan iming-iming gitu bahwa mendaki gunung itu mudah, mendaki gunung itu indah, gitu. Mendaki gunung itu
bisa kita dapatkan jodoh di satu gunung gitu. Nah, dengan tayangan-tayangan film yang tidak edukatif, Iya, benar. tidak memberikan wawasan pengetahuan tentang mendaki gunung itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Yang seperti nonton film itu asik banget, Iya, ya. jadi Berpacaran di sana ya, bergandengan tangan dan sebagainya. Tidak, itu sangat berat gitu seperti Jauh itu. dari itu ya. Jauh dari itu, apalagi kalau itu tadi berbicara tentang kita mentok tersesat di situ, mau apa? Setiap minggu ada kejadian kecelakaan kok, bahkan mungkin kematian juga gitu ya. Dulu sebelum pandemi ini kan terjadi seperti itu. Tapi yang saya lihat selalu orang ya itu tadi pemula yang tidak punya dasar pengetahuan dan teracuni oleh tayangan-tayangan film yang tidak edukatif tadi ya. Tidak edukatif itu. Kalau bisa dibilang sekarang pendaki-pendaki milenial. Betul, itu. Nah, Juga kebanyakan pendaki milenial sekarang itu juga tidak tahu dan tidak memahami apa itu SOP dalam dunia penggiat alam itu sangat sendiri. jelas, karena dia tidak tahu, karena itu aja, karena begitu asiknya naik gunung, lihat film kan, Iya, gitu. lihat film. Naik film, gitu. Begitu dia menjalankannya, ya, karena tidak tahu apa yang harus dia bawa, gitu, iya, atau harus kalau menghadapi kondisi dinginnya cuaca di sana seperti apa, gitu. Dan rata-rata sekarang cuma kecil banget kok kecelakaannya, hipotermi, karena dia tidak memakai perlengkapan yang seharusnya dia pakai pada saat kondisi-kondisi seperti apa di sana, gitu. Iya, benar. Gitu. Terus tidak tahu kalau gunung itu nggak tahu karakter gunung itu kan, gitu. Di sana tuh nggak ada air, gitu. Di sana karena dia tidak menggali data dulu, gitu kan. Gitu. Nah, itu tadi juga fungsi poin plusnya juga dari kita memiliki ilmu manajemen perjalanan itu tadi. Itu sangat-sangat gitu. Itu harus kita kuasai tentang hal itu. Ya. Terus ketika Akang mulai masuk dalam dunia penggiat alam nih, suka dan dukanya itu apa, Kang? Ya sangat banyak dulu, ya itulah diledek gitu ya. Terus juga ya itu tadi barusan yang juga omongin gitu, alam yang indah dulu tuh sekarang udah nggak ada gitu kan. Kemana-mana lihat sampah gitu kan, kemana-mana ada kejadian yang tidak saya inginkan gitu ya. Teman-teman tersesat, yang akhirnya juga saya tidak bisa diem gitu kan. Kalau dengar atau melihat atau ada kejadian, ada orang atau pendaki gunung hilang di sana, turun tangan untuk ikut mencari gitu kan. Itu udah sangat sering sekali gitu kan. Gitu. Yang akhirnya juga gimana caranya saya harus bisa mendapatkan secara tepat untuk teman-teman yang hilang itu, karena ini adalah mimpi saya nggak mau gitu orang-orang terjadi sesuatu di sana gitu. Nah itu akhirnya ya saya belajar juga untuk cara cepat mencari orang. Ya itu ada pengetahuannya juga kan. Itu tentang SAR ya, Search and Rescue gitu kan. Nah itu kita pelajari lagi gitu, jadi suka dukanya ya banyak banget lah gitu. Dan sukanya sekarang ya dari pengetahuan ini saya bisa hidup gitu. Gitu. Alhamdulillah gitu. Terus ada nggak, Kang, pesan yang ingin disampaikan kepada pendaki-pendaki milenial ini biar memahami dan mau mengerti SOP dalam dunia penggiat alam ini sendiri? Iya, mungkin pertama ya, mendaki gunung itu membutuhkan kebugaran ya. Jadi tentang fisik juga skill ya, pengetahuan. Pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka tentunya ya. Terus tentang masalah mental. Ya, nah, dengan adanya itu semua itu ada di wawasan pengetahuan tentang teknik hidup yang terbuka. Jadi buat para pemula ya, sebelum memulai menyenangi kegiatan di alam terbuka, tadi saya sudah berkali-kali dalami dulu lah pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka itu sendiri. Walaupun mungkin tidak harus melalui pendidikan ya, gitu. Baca buku, baca data atau apa,
ya kita bisa lah apa sekarang kan ada apa ini HP iya teknologi ya. teknologi yang cukup tinggi ya kita bisa tinggal buka Google, di sana akan ada semua hal-hal yang ini. Tapi tetap dari diri kitanya sendiri dapat menyaring mana yang baik, yang edukatif, dan mana yang buruk, yang tidak edukatif gitu ya kan? Betul. Ya jadi karena lambat laun kalau kita sambil seperti apa mau seperti itu gitu ya, yang menggali pengetahuan lewat apapun gitu, terus kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, sebetulnya alam itu bisa, bukan bisa, artinya kita bermain di alam terbuka itu akan bisa mendidik diri kita ya, dan membentuk karakter kita. Iya benar. Membentuk karakter untuk ya sesuatu yang baik untuk berkegiatan di alam terbuka itu. Gitu. Terus terakhir nih Kang, ada pertanyaan yang masih ganjel di otak. Ada nggak gunung yang Akang impikan ini dan sekarang belum terwujud gitu? Kalau ya mungkin kalau seorang pendaki gunung udah pasti ya ada ya. Iya. Ada itu ada ya mimpi ya, yang pastilah gunung tertinggi dong di dunia ya. Everest ya gitu. Nah, gitu. Walaupun saya tapi itu tidak dibuat mimpi oleh saya gitu. Iya. Karena untuk mendaki Everest itu ya berat di segala bidangnya. Iya. Ya, biaya, skill ya, mental dan fisik gitu ya. Nah, apalagi saya udah menjelang ya tua inilah, apa mungkin, tapi ya kalau tekad sih ada gitu. Ya, pasti. Makanya saya sekarang cuma itu mah nanti aja gitu. Kalau nasib baik saya ada, mungkin ada orang yang mau mendanai itu udah siap gitu lah. Tapi saya tidak jadikan mimpi karena takut tidak terwujud gitu. Tidak terwujud, jadi tidak membuat, tapi angan-angan sih ada gitu. Yang paling utama ya mimpi saya itu tadi aja. Bagaimana caranya buat teman-teman yang akan memulai dan menyenangi kegiatan di alam terbuka ini, dia bisa melakukan kegiatan ini dengan aman dan juga nyaman gitu. Ya aman dan nyaman itu ya adanya di wawasan pengetahuan gitu, yang harus kita kuasai, karena di manajemen perjalanan itu banyak kan hal-hal yang kita harus bawa pada saat melakukan suatu pendakian ke medan yang gunung-gunung yang karakternya berbeda gitu. Iya benar. Ya. Jadi kira-kira demikian kalau saya ya gitu ya. Ya mungkin sekinya cukup itu dulu Kang. Iya. Terima kasih juga waktunya. Sebetulnya mungkin ada apa ya, saya punya catatan lah gitu ya tentang mendaki gunung. Iya. Kalau boleh saya bacakan sih bisa aja gitu. Ini untuk artinya untuk detail ya, untuk apa itu mendaki gunung. Oke. Jadi mendaki gunung itu kegiatan yang mengandung dan mengundang bahaya ya, dengan resiko yang cukup tinggi tentunya. Bahkan resiko tersebut terkadang sampai dapat merenggut keselamatan jiwa ya. Nah, mendaki gunung adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapapun ya, baik itu laki-laki, perempuan ya, dewasa atau remaja, terus anak-anak pun sekalipun, ya, orang tua juga sekalipun ya, itu dapat melakukannya. Nah, tetapi karena mendaki gunung itu adalah kegiatan petualangan penuh tantangan dan memiliki tingkat bahaya serta resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya kecelakaan, maka tentunya dalam kegiatan pendakian gunung perlu persiapan khusus gitu. Jadi mendaki gunung itu membutuhkan kebugaran ya, kebugaran fisik ya, juga skill, pengetahuan tentang teknik hidup dalam terbuka, dan mental atau daya juang yang tinggi gitu. Nah,
sekarang hampir rata-rata khususnya para pendaki pemula menganggap mendaki gunung itu sebagai rekreasi biasa gitu, rekreasi biasa ya. Apalagi untuk gunung-gunung yang populer dan cenderung mudah didaki gitu. Nah akibatnya mereka lalai dengan persiapan fisik maupun perlengkapan dan perbekalan pendakian yang harus dibawanya gitu. Nah disitulah dimana akhir-akhir ini banyak terjadi dan semakin semaraknya musibah kecelakaan dalam pendakian gunung. Nah dalam kegiatan mendaki gunung ada dua faktor bahaya sebetulnya. Ada dua faktor bahaya yang harus kita ingat ya. Ada dua faktor bahaya yang harus perlu kita perhatikan juga dan perlu kita pertimbangkan, yaitu mungkin terjadinya pada aktivitas yang akan kita lakukan, yaitu bahaya. Satu, bahaya subjek. Istilah kerennya subjective danger ya. Dan bahaya objek. Jadi objective danger. Nah, bahaya subjek itu atau subjective danger ya adalah faktor bahaya yang sifatnya intern ya, yang ditimbulkan oleh pribadi pelaku kegiatan itu sendiri ya. Jadi contoh misalnya kurangnya persiapan ya, minimnya pengetahuan tentang penguasaan teknik hidup di alam terbuka ya. Terus pemilihan alat gitu ya, yang kelengkapan yang salah gitu, yang akan kita pergunakan ke medan-medan yang karakternya berbeda gitu ya. Terus tidak menguasai pengetahuan, tidak menguasai penggunaan peralatan dengan baik gitu. Kita punya jaket nih gitu, bagus gitu, tapi dia tidak tahu kalau jaket akan bagusnya dipergunakan di mana gitu. Ya, di dalam medan dan cuaca yang bagaimana. Nah gitu kan. Gitu. Terus pemilihan jenis perjalanan yang tidak tepat untuk anggota timnya pada khususnya gitu. Jadi kita punya pengalaman lah pendakian, atau kita punya karena kita berorganisasi. Terus kita membawa pemula. Nah, tapi kita tidak tahu kemampuan dia gitu. Sejauh mana untuk ini. Kita bawa aja. Tahu-tahu terjadi sesuatu terhadap dia. Karena memang dia nggak punya kan kita jadi ini ya. Nah terus yang terutama lagi perencanaan perjalanan dan perbekalan yang tidak terprogram gitu ya. Jadi kalau kita mau mendaki ke gunung tertentu, apa aja yang harus kita bawa atau kita harus punyai gitu ya dalam. Terus minimnya data lapangan yang didapat. Jadi dia tidak mendata atau mencari data medan-medan yang medan gunung yang akan kita datangi gitu ya. Terus kondisi fisik yang tidak mendukung. Nah, untuk bahaya objek atau object danger adalah faktor bahaya yang sifatnya ekstern, yaitu bahaya yang mengancam dari luar kendali manusia yang datang dari objek atau alam itu sendiri ya. Khususnya faktor cuaca ya. Jadi contoh misalnya adanya angin atau badai ya, terus kabut ya, hujan, petir, banyak terjadi dengan adanya celatan dari petir ya. Terus suhu udara dan banyak lagi. Nah, pengetahuan dan keterampilan atau skill kegiatan di alam terbuka seperti mendaki gunung memerlukan pengetahuan itu gitu ya, dan keterampilan tertentu gitu tentunya. Jadi seorang pendaki gunung harus menguasai pengetahuan teknik hidup di alam terbuka, seperti misalnya manajemen perjalanan ya, yaitu meliputi perencanaan perjalanan serta perlengkapan dan perbekalan. Terus kesehatan perjalanan atau P3K ya, itu juga navigasi darat, peta kompas itu harus kita kuasai ya. Terus pengetahuan ilmu survival ya, seperti pengetahuan tentang botani dan geologi ya, serta komunikasi lapangan. Itu kan untuk kebutuhan mungkin makanan atau yang kita butuhkan pada saat kita kehabisan perbekalan. Nah, terus pengetahuan lingkungan. Nah, ini juga yang sekarang kita khawatirkan ya, yaitu konservasi sumber daya alam hayati serta pengetahuan lainnya gitu, yaitu tentang pengetahuan penggunaan peralatan pendakian juga itu harus kita kuasai. Nah, hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam berkegiatan mendaki gunung adalah antara lain
merencanakan pendakian dengan matang, pastikan memperkirakan lokasi atau rute cuaca dan estimasi waktu yang akan ditempuh. Gitu ya. Nah, satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu dengan mempersiapkan kondisi fisik dan mental. Nah, hal lain yang tidak boleh disepelekan yaitu tentang peralatan. Ya. Siapkanlah peralatan yang memiliki fungsi dasar dalam pendakian. Membawa makanan, minuman yang cukup selama estimasi waktu yang diperkirakan. Ya. Melapor pada pos pendakian dan jagalah alam, ya. Dan jagalah alam, bukan malah merusaknya atau kita mengotorinya gitu. Nah, itu mungkin kira-kira pendapat saya. Jadi pendaki gunung atau pecinta alam, ya, kegiatan mendaki gunung identik kan dengan pecinta alam, ya. Nah, itu yang paling kita ini kan gitu. Nah, selama ini banyak pendaki yang belum tentu dia cinta alam, gitu. Ya itu tadi cuma sekedar senang, rekreasi, mau ya. ingin cuma selfie di puncak gunung, ya itu. Yang itu. Nah, jadi citra kita yang sebetulnya jadi masalah ya, sebagai pegiat atau pecinta alam yang punya organisasi gitu. Jadi sementara para pendaki gunung yang betul-betul pendaki gunung biasanya memiliki background sebagai anggota organisasi pecinta alam kan, gitu. Nah, saat ini kegiatan mendaki gunung semakin banyak diminati. Namun ironisnya ya sejalan dengan hal semakin banyaknya orang-orang mendaki gunung juga diikuti bertambahnya jumlah sampah di setiap gunung. Gunungan sampah di setiap gunung itu adalah sebuah bukti ya bahwa hanya sedikit pendaki gunung yang mempunyai jiwa pecinta alam untuk sekarang ini ya. Nah, pada dasarnya tidak semua pendaki gunung adalah pecinta alam dan tidak semua pecinta alam suka mendaki gunung ya. Karena biasanya pecinta alam yang tergabung di dalam suatu organisasi punya bidang spesialisasi masing-masing ya. Ya, misalnya panjat tebing, ya, arung jeram, susur goa dan lain sebagainya kan masing-masing gitu ya. Nah, tapi satu hal yang pasti adalah semua orang yang mendaki gunung disebut pendaki gunung. Seandainya jika semua orang yang mendaki gunung adalah seorang pecinta alam, tentunya tidak akan terdapat banyak sampah di gunung. Berdasarkan kenyataan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak semua pendaki gunung adalah seorang pecinta alam. Jadi menjadi pendaki gunung itu mudah. Kita hanya perlu mendaki gunung dan sampai di puncak, kan? Sedangkan menjadi pecinta alam itu sulit. Ya, kita harus membuktikan bahwa kita memiliki rasa cinta pada alam, ya, sehingga bisa disebut sebagai seorang pecinta alam, kan? Nah, bagaimana seorang bisa disebut cinta alam? Yaitu ketika kita membuktikan rasa cinta pada alam, gitu kan. Nah, misalnya contoh kecil mulai dari hal kecil lah, seperti membuang sampah pada tempatnya sehingga berkembang menjadi hal-hal yang besar ya, seperti menanam pohon, menanam mangrove, ya, membersihkan lingkungan dan sebagainya. Nah, salah satu perwujudan dari para pendaki gunung sekarang ini, banyak pendaki gunung yang tidak memiliki rasa cinta pada alam. Ya. Akibatnya mereka semakin mengotori gunung karena memang tujuan mereka hanya mendaki, selfie, ya. Ya. Cari buat dokumentasi sendiri. Iya, lalu pulang udah deh gitu. Nah, tapi pulang bagi yang akan memulai menyenangi berkegiatan ini, nah ini mungkin pesan saya ya, di alam terbuka khususnya dalam kegiatan mendaki gunung, janganlah bermodalkan keberanian ya. Demi untuk mengurangi dan memperkecil resiko yang cukup tinggi di alam kegiatan ini, bekalilah diri Anda dengan wawasan pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka. Ya, jadi itulah cara aman untuk beraktivitas mendaki gunung. Dan dengan demikian kemampuan kita akan mendaki harus pulang kembali ke rumah dengan selamat. Itu aja maknanya. Mungkin ada poin yang benar-benar aku benar-benar pahami, itu emang seorang penggiat alam itu emang perlu untuk ilmu itu dalam
kegiatan di alam bebas itu. Jadi bagaimana kita cari ilmu itu, kita mau bergerak untuk mau belajar untuk mencari ilmu itu sendiri ya. Betul. Dan itu juga untuk melatih mental kita sendiri lewat ilmu itu, biar mental kita ketika di alam itu lebih kuat gitu. Betul. Ya, sekarang di kita kan banyak lah perhimpunan pendaki gunung, kenapa enggak gitu ya, ikut mengikuti organisasi tersebut. Dan walaupun tidak, ya kenapa gitu kita tidak mau bertanya atau meminta untuk diajarkan gitu ya dalam hal ini gitu. Dan sekarang hal itu sudah sangat banyak juga yang menguasai ilmu-ilmu itulah di khususnya di Indonesia ini. Udah hampir seluruh Indonesia kan punya gitu dasar tentang basic teknik hidup dalam terbuka yang harus dilakukan. Enggak seperti zaman saya dulu gitu, itu sangat sulit gitu. Ya, mau memperdalam rock climbing aja saya harus sekolah keluar gitu ya. Dulu saya belajar misalnya ke Swiss di sana gitu ya, memanjat panjat tebing, memanjat teknik memanjat ice climbing dan snow climbing, itu harus ke sana ya untuk memperdalam pengetahuan. Nah sekarang di sini sudah khususnya mungkin saya udah menyebar luaskan dan udah banyak di buku-buku yang ditulis gitu, udah sangat mudah untuk dipelajari. Ya. Mungkin cukup untuk itu dulu Kang. Sebenarnya kita masih pengen banget nih ngobrol panjang sama Kang Ikan, tapi karena waktu kita di dalam ruangan dibatasi ya, mohon maaf kita lanjutkan nanti di luar lagi ya. Siap, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk kali ini.